One, two, three, funky. Halo saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai hidup kekal sebagai anugerah daripada Allah. Karena sebagai orang percaya, sebagai orang yang diberikan kesempatan untuk hidup, kita pasti mempunyai tujuan untuk menerima kerajaan surga atau hidup kekal kelak ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaannya saat hari ini, ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan, apakah kita sudah yakin kita akan masuk surga? Dan jika saudara berpikir atau saudara yakin, apa yang membuat atau apa alasan saudara sehingga saudara yakin saudara bisa masuk dalam surga? Mungkin kita berpikir karena kita berbuat baik atau ibadah kita tidak pernah bolong atau karena kita tidak berbuat jahat. Hal itu wajar kita pikirkan. Namun saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup kekal bukan kita peroleh karena sebuah upah atau kita peroleh karena usaha kita. Itu bukan kita peroleh karena upah atau usaha, tapi hidup kekal kita peroleh secara cuma-cuma atau seperti hadiah. Kenapa seperti hadiah? Karena ketika kita menerima hadiah, kita tidak akan memberikan imbalan kepada yang memberi atau sebaliknya. Dan seperti itulah hidup kekal, kita diberikan secara cuma-cuma. Namun apa yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa menerima hidup kekal? Nah, saudara yang terkasih, ternyata yang menjadi penghalangnya kita tidak bisa menerima hidup kekal itu karena adanya dosa di dalam tubuh kita atau dalam diri kita. Nah, saya yakin saudara sudah tahu lingkup tentang dosa. Yang pasti dosa adalah perbuatan yang tidak berkenan bagi nama Tuhan. Saya mau bertanya atau saya punya pertanyaan kepada saudara-saudara. Jika saudara diberi kesempatan, sampai umur berapa saudara ingin hidup? Misalnya, rata-rata kita ingin diberi hidup sampai pada usia kita yang ke-80 tahun. Nah, dalam sehari kita melakukan minimalnya 3 dosa. 3 kali dalam sehari. Dalam sebulan berarti ada 90 dosa yang kita lakukan. Dalam setahun, itu artinya kita melakukan lebih dari 1000 dosa. Misal tadi saya mengibaratkan kita minimal hidup di usia 80 tahun. Bayangkan 80 tahun, selama 80 tahun kita melakukan begitu banyak dosa saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dengan dosa yang sebanyak itu, mustahil kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Contoh kecilnya seperti ini teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Misal saya punya 10 telur dan saya menaruhnya di sebuah wadah. Dan ketika saya memecahkan telur yang terakhir, ternyata sudah busuk dan sudah terlanjur masuk ke dalam wadah. Hanya karena 1 telur, apakah telur yang lain bisa digunakan? Tentunya sudah tidak bisa digunakan. Seperti itulah hidup kita saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hanya karena 1 dosa, itu mencemari hidup kita, itu membuat kita semakin tidak bisa menerima hidup kekal daripada Allah. Dengan cara lalu seperti apa? Dengan cara apa kita supaya kita bisa memperoleh hidup kekal? Mari kita lihat caranya Tuhan untuk memberikan kita hidup yang kekal. Yang pertama, menurut saudara pasti Allah itu punya, atau kebanyakan orang pasti berpikiran banyak mengenai persepsi tentang Allah. Ada yang menganggap Allah itu seperti seorang kakek. Kenapa seorang kakek? Ketika cucunya melakukan kesalahan, kakek tersebut tidak akan menghukumnya, tidak akan memarahinya. Dia akan mengatakan tidak apa-apa. Tetapi ada juga yang mengatakan Allah itu seperti polisi. Ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, ketika kita melanggar lalu lintas, itu artinya polisi akan melakukan tindakan tilang kepada kita. Namun persepsi itu tidak benar saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Allah itu adalah kasih dan adil. Allah ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, Ia akan menunjukkan kasih-Nya, tetapi Ia juga akan tegas kepada kita. Nah, contohnya seperti ini, saya mempunyai sebuah ilustrasi seorang jenderal yang bernama Samila. Pada saat hari itu ia membawa anggotanya
Mereka berpindah-pindah dan mereka berada di padang gurun pada saat hari itu. Lalu singkat cerita ada kejadian di mana stok makanan mereka ada yang mencuri. Panglimanya melaporkan hal itu, dan ketika ia mendengar laporan dari panglimanya, ia sangat marah, ia sangat murka pada saat hari itu, sehingga ia mengumpulkan seluruh anggotanya dan ia mengatakan, barang siapa yang ketahuan mencuri stok makanan mereka, maka pencurinya akan dicambuk sebanyak 50 kali. Dan singkat cerita dari kejadian itu, anggotanya kembali melaporkan bahwa si pencuri sudah dapat dan makanannya kembali dicuri. Dan pada saat hari itu tidak disangka-sangka, ternyata yang mencuri stok makanan mereka adalah ibu dari Jenderal Samila tersebut. Dengan hal itu sangat bimbanglah Jenderal Samila. Ia bingung apa yang harus ia lakukan. Jika ia tidak menghukum ibunya, maka anggotanya akan berpikiran Jenderal Samila bukan seorang pemimpin yang adil. Tetapi jika ia menghukum ibunya, maka ia akan dikatakan sebagai seorang anak yang tidak memiliki kasih. Lalu ia mengambil tindakan. Ia menggantikan posisi ibunya untuk dicambuk. Hal itu menunjukkan ia adalah orang yang memiliki kasih dan ia juga sekaligus adil. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti itulah Tuhan Yesus. Ia menyelamatkan kita seperti halnya dia menjadi seorang manusia. Ia datang ke dunia, ia sama seperti kita. Lalu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cara Tuhan mengorbankan dirinya sangat-sangat luar biasa. Saya mempunyai peragaan, saya mempunyai sebuah ilustrasi buku ya. Ibaratnya ini adalah kita sebagai manusia, dan ini saya, tangan kanan saya adalah sebagai Allah. Karena dosa kita, Allah sebenarnya tidak ingin menghukum kita. Ia sangat mengasihi kita. Tapi karena dosanya, ia harus melakukan keadilan kepada kita. Ia harus menunjukkan keadilannya kepada kita, sehingga ia mengorbankan dirinya di kayu salib. Ia menjadi sama seperti manusia, namun tetap ada perbedaan. Kita memiliki dosa dan Allah tetap sempurna, sehingga ia mengorbankan dirinya di kayu salib dan ia mengatakan sudah selesai. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat hari itu pengorbanan itu adalah hal atau pengorbanan yang sangat luar biasa yang Tuhan lakukan, seperti itu. Dan sama seperti Jenderal Samila yang dilakukannya tadi, demi untuk menunjukkan kasih dan adilnya, ia harus mengorbankan dirinya, ia harus dicambuk sebanyak 50 kali. Dan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, kita ditawarkan, kita akan diberikan kehidupan yang kekal tadi. Dan untuk menerima hidup kekal, kita harus memiliki iman, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata ada 3 iman yang tidak menyelamatkan. Yang pertama, iman melompat dalam gelap. Arti iman melompat dalam gelap artinya adalah kita tidak tahu percaya dengan siapa, atau kita tidak tahu harus memiliki iman yang seperti apa. Itu yang dikatakan iman melompat dalam gelap. Dan yang kedua, iman pengetahuan. Artinya seperti ini. Orang tua kita Kristen, ya otomatis kita ikut ke agama orang tua kita, tetapi kita tidak tahu siapa sebenarnya yang harus kita percayai. Dan iman yang ketiga adalah iman yang sementara. Misalnya saudara sakit, saya sakit, dan ketika sakit kita percaya kita pasti disembuhkan Tuhan. Namun ketika kita sembuh, kita melupakan kembali pertolongan Tuhan. Nah, itu iman yang tidak menyelamatkan. Yang pertama, iman melompat dalam gelap, iman pengetahuan, dan yang terakhir iman sementara. Namun yang benar adalah iman yang menyelamatkan, percaya sebagai Yesus sebagai juru selamat, dan percaya hanya Yesus satu-satunya yang dapat menolong kita. Nah, contoh iman yang benar, saya punya ilustrasi seorang akrobat yang bernama Blondin.
dia sangat melakukan atraksi yang begitu luar biasa, dan semua atraksinya dilakukan dengan berhasil. Atraksi yang dilakukan yaitu membawa barang-barang berat, beban berat melewati tali yang kecil, dan itu dilakukannya dengan berhasil. Dan pada atraksi yang terakhir, ia bertanya kepada para penonton, siapa yang mau dibawa untuk menyeberangi tali, dan semua penonton sangat terdiam, mereka tidak ada yang berani. Dan singkat ceritanya, ada seorang anak kecil berlari dan dia menyampiri si blondin tersebut, dan dia percaya, dia mengikuti dan dia digendong. Dan semua tentunya hal itu membuat para penonton sangat berdebar. Mereka sangat ketakutan, apakah hal itu mampu dilakukan blondin? Dan ternyata saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, blondin berhasil melakukan atraksi yang terakhirnya itu. Dan ternyata anak kecil tersebut adalah anaknya blondin tersebut. Nah, terus saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti itulah hendaknya kita. Kita percaya, kita harus percaya kepada Bapa kita yang ada di surga, bahwa Ia akan menyelamatkan kita. Seperti iman yang dimiliki oleh seorang anak kecil itu. Ia percaya bapaknya pasti bisa, ayahnya pasti bisa membawanya berhasil melewati tali tersebut. Demikian juga kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang ada dalam hidup kita, hendaknya kita percaya memiliki iman yang sangat besar kepada Tuhan. Nah, demikian saudara yang terkasih penjelasan mengenai anugerah sebagai hidup kekal sebagai anugerah daripada Allah. Nah, ada hal-hal yang perlu saya tanyakan, atau hal-hal yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Apakah saudara ingin menerima, ataukah saudara mau menerima hidup kekal daripada Allah? Dan jika saudara mau menerima hidup kekal, maka kita harus melakukan 5 hal saat kita sudah lahir baru. Yang pertama, kita harus berdoa dalam segala hal. Kita harus selalu berdoa dalam setiap saat. Lalu yang kedua, baca firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan saudara, karena firman adalah permulaan. Lalu yang ketiga, setia beribadah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hendaknya kita sebagai orang percaya jangan meninggalkan ibadah, karena ibadah sangat penting untuk hidup kita. Lalu yang keempat adalah mempunyai komunitas. Jangan hanya ibadah, tapi kita mempunyai komunitas yang lain untuk membangun iman kita, untuk memberikan pengertian pemahaman mengenai Allah kita. Lalu yang terakhir adalah harus bersaksi. Harus bersaksi artinya, saudara yang terkasih, kita harus mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan malu-malu, jangan malu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai hidup kekal sebagai anugerah daripada Tuhan. Sebabnya mari sama-sama menerima hidup kekal dari Allah. Karena hidup kekal bukan kita peroleh dari upah, melainkan hidup kekal Tuhan berikan dengan cara cuma-cuma. Mari kita bersama-sama untuk menyucikan diri kita, menjauhi dosa. Karena dengan kita menjauhi dosa, kita boleh memperoleh hidup kekal. Terima kasih saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya penjelasan ini boleh memberkati kita dan kita boleh memperoleh hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.